Kami sih berharap kepada masyarakat di Kabupaten Pesawaran ini, generasi muda hari ini kan merupakan generasi penerus bangsa, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Pesawaran. Ruang informasi yang akan membincang soal politik, pemilu, dan demokrasi Indonesia terkhusus di Kabupaten Pesawaran. Tema podcast kita hari ini yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Ikhtiar Menjaga Demokrasi di Indonesia, terutama di Kabupaten Pesawaran. Sudah hadir bersama kita yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran yaitu Bapak Ferry Ihsan. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Assalamualaikum Tabik pun. Ya Senang sekali pun. rasanya bisa ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang bareng di podcastnya KPU Kabupaten Pesawaran. Oke, baik nih Pak. Sebagai Ketua KPU Kabupaten Pesawaran nih Pak, apa saja tugas pokok KPU terutama di kabupaten dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada? Baik, Mbak Erita. Sebetulnya kalau kita klasifikasikan tugas KPU itu ada dua. Yang pertama terkait dengan tahapan persiapan, kemudian tahapan penyelenggaraan. KPU Kabupaten Pesawaran dalam tahapan penyelenggaraan itu dia melakukan perencanaan, kemudian pemutakhiran data pemilih atau pendataan pemilih, kemudian logistik, kemudian juga melakukan peningkatan sumber daya manusia badan ad hoc, baik dia PPK, PPS, dan KPPS. Kemudian juga KPU bukan hanya menyelenggarakan tahapan teknis, tapi juga KPU Kabupaten Pesawaran berikhtiar untuk melaksanakan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Pesawaran. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan tentang tahapan nih Pak, seberapa signifikan podcast ini di KPU Kabupaten Pesawaran sebagai lembaga penyelenggara pemilu? Oke, terima kasih Mbak Erlita. Menurut pandangan saya, podcast ini sangat penting sekali ya. Di samping sebagai manfaatan media sosial, dapat juga digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan kami bisa gunakan podcast ini untuk pendidikan pemilih, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, kemudian juga penyampaian kebijakan lembaga, dan bahkan dapat juga digunakan untuk pandangan dari akademisi, tokoh masyarakat, pakar pemilu, dapat juga dipublikasikan di podcast ini. Oke, dari serangkaian panjang tahapan nih, pemilu kan di bulan Februari, terus pilkada di bulan November, dan PSU di bulan Mei. Pengalaman berharga apa yang dapat diambil dari KPU Kabupaten Pesawaran? Oke, terima kasih Mbak Erita. Kalau bicara pelajaran yang dapat kita petik itu sangat luas sekali ya. Tapi kita bisa lihat dari sisi internal KPU sebagai penyelenggara dan dari sisi secara menyeluruh lah, kurang lebih seperti itu. Kalau dari sisi internal KPU sebagai penyelenggara itu bisa kita petik adalah bahwa kita di Sekretariatan Internal KPU Kabupaten Pesawaran hingga sampai dengan jajaran di tingkat KPPS itu semakin solid. Kemudian regulasi pemahaman kita juga semakin baik sehingga kita bisa melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan ini bisa sukses dan baik juga. Kemudian juga kalau secara keseluruhan itu tingkat partisipasi masyarakatnya menjadi baik karena banyak dari masyarakat itu mengakses informasi itu melalui sumber yang terpercaya. Melalui sumber yang terpercaya, kemudian komunikasi dan koordinasi kita dengan stakeholder juga berjalan secara baik juga, sehingga aspek dan kolaborasi inilah yang membuat tahapan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Pesawaran itu berjalan dengan baik dan sukses. Gitu Mbak Erlita. Nah, tadi kan kita bicarain pengalaman pada saat pemilu dan pilkada. Sekarang kita ngomongin tantangan penyelenggara pemilu nih Pak. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi KPU Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan pemilu dan pilkada? Iya, kalau bicara tantangan
Banyak faktor ya Mbak, karena di Kabupaten Pesawaran ini letak geografisnya terdapat pegunungan dan kepulauan yang notabene daerah tersebut itu blank spot. Sehingga itu mempengaruhi kita dalam mendistribusikan logistik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan berpartisipasi aktif langsung untuk mengawal proses demokrasi yang ada di Kabupaten Pesawaran pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Oke, menyambung tantangan geografis tadi nih Pak. Hmm. Bagaimana strategi KPU Kabupaten Pesawaran untuk memastikan distribusi logistik pemilu dan pilkada itu berjalan lancar, aman, dan tepat waktu untuk wilayah yang sulit dijangkau itu? Seperti apa tuh, misalnya kayak kepulauan dan pegunungan? Untuk mengatasi hal tersebut, kami melakukan perencanaan logistik secara intensif dan komprehensif dan lebih matang tentunya dengan memperhatikan potensi daftar inventarisasi masalah nanti, terutama di daerah-daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar tentunya. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan kepolisian, kemudian TNI, dan pemerintah daerah dalam rangka pendistribusian dan penggunaan kendaraan dalam rangka distribusi logistik tersebut seperti perahu dan kendaraan-kendaraan off-road lainnya. Kemudian juga prioritas kami memastikan bahwa logistik tersebut dapat terdistribusi dengan baik, tentunya tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Tentunya Mbak, terutama di daerah-daerah 3T tadi ya, gitu. KPU ini kan ada badan ad hoc-nya ya Pak Ketua. Betul sekali Mbak Erdita. Sejauh mana peran badan ad hoc menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan teknis di lapangan? Kalau bicara badan ad hoc, itu peran dan fungsinya sangat krusial sekali Mbak, karena mereka melaksanakan pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Kemudian keberhasilan pemilu dan pemilihan itu bergantung pada mereka terhadap soliditas dan pemahaman regulasi mereka tentang kepemiluan. Oleh sebab itu, kami KPU Kabupaten Pesawaran secara kontinu selalu memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS supaya pemilu di tingkat desa dan kecamatan itu bisa berjalan dengan baik, dan mereka juga bertanggung jawab terhadap pemutahiran data pemilih, kemudian sosialisasi dan distribusi logistik, dan mereka harus memastikan bahwa logistik itu bisa terdistribusi dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran di TPS-nya masing-masing, di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, bagaimana nih KPU Kabupaten Pesawaran menjaga prinsip transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada? Oke, baik Mbak Ernita, kalau bicara transparansi, kami selalu menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Karena kami KPU dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan itu harus berdasarkan regulasi dan aturan yang ada dan tidak boleh keluar dari aturan. Dan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang kami lakukan yang sedang berjalan itu selalu kami informasikan melalui akun websitenya KPU Kabupaten Pesawaran, dan ada satu mekanisme juga di internal KPU ketika melakukan rekapitulasi itu dilakukan secara terbuka, dan masyarakat, publik, ataupun pengawas pemilu dan pemantau pemilu itu bisa menyaksikan secara langsung proses rekapitulasi yang ada di Kabupaten Pesawaran pada tahapan rekapitulasi. Untuk mengantisipasi dan melawan penyebaran informasi palsu nih Pak, apa Ya. langkah KPU Kabupaten Pesawaran? Informasi hoax ya maksudnya ya? Ya, Baik Mbak Rita, terima kasih. Untuk mengantisipasi informasi hoax, kami KPU Kabupaten Pesawaran itu melakukan langkah-langkah konkret tentunya dengan mempercepat informasi melalui akun website yang ada di KPU Kabupaten Pesawaran itu secara resmi, kemudian memastikan akurasi informasi tersebut, bahwa informasi itu dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kami juga mengajak kepada masyarakat, pemilih dan pemilih pemula itu untuk dapat mengakses informasi itu melalui akun-akun resmi. Kemudian juga kami mengedukasi kepada
pemilih yang ada di Kabupaten Pesawaran tuh agar mereka dapat bisa membedakan informasi yang benar, valid, atau informasi yang palsu. Kemudian kami juga mendorong kepada masyarakat supaya bisa mengakses informasi melalui akun-akun resmi. Dan kami juga mengajak Bawaslu dan stakeholder untuk mendeteksi secara dini informasi-informasi hoax yang sedang bertebaran tentunya, gitu Mbak Rita. Nah, tadi kan kita sudah bincang-bincang terkait tahapan nih Pak. Betul, Sekarang kita masuk non-tahapan. ya. Di masa non-tahapan sekarang ini, program atau kegiatan apa nih yang sedang dilakukan KPU Kabupaten Pesawaran? Oke, kalau bicara program dan kegiatan itu kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian yang paling mutakhir juga aturan pelaksananya itu diturunkan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025, di mana KPU Kabupaten Pesawaran melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu kita melakukan pemutakhiran data kepengurusan partai politik per semester, kemudian kita juga melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, kemudian kita di internal juga melakukan kajian-kajian regulasi di internal kita, kemudian kita juga berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan tugas-tugas kelembagaan ini. Oke. Generasi muda ini kan sering disebut kunci masa depan demokrasi, Pak. Betul sekali. Apa pesan dan pendekatan khususnya KPU Kabupaten Pesawaran terhadap anak muda? Oke, makasih Mbak. Generasi muda hari ini merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang, Mbak. Artinya kita mesti mendorong kepada generasi muda hari ini itu untuk tidak apatis terhadap politik, kemudian mendorong kepada generasi penerus bangsa hari ini itu untuk peka terhadap demokrasi, karena partisipasi mereka mulai dari hari ini sampai ke depan nanti itu sangat bermanfaat karena dapat merubah kebijakan daerah dan kebijakan bangsa ini dengan mereka menggunakan hak pilihnya dalam bilik suara. Dan kita juga coba melakukan pendekatan kepada generasi muda hari ini melalui platform digital yang mereka punya, kemudian juga mengajak kepada generasi penerus hari ini, anak muda hari ini itu melakukan pendekatan-pendekatan dengan kolaborasi kreatif lah di dalam program kita, yaitu pendidikan pemilih yang ada di Kabupaten Pesawaran ini. Jika kita membayangkan nih Pak, 5 hingga 10 tahun ke depan, Iya, seperti apa Bapak membayangkan masa depan demokrasi di Kabupaten Pesawaran? kami sih berharap kepada masyarakat di Kabupaten Pesawaran ini makin tambah dewasa dalam berdemokrasi, kemudian makin memahami hak konstitusionalnya sebagai pemilih, kemudian juga bisa mengawal proses demokrasi yang ada di Kabupaten Pesawaran ini. Dan KPU akan hadir sebagai penjaga demokrasi dalam melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan dengan penuh integritas, profesional, akuntabel, dan independen tentunya. Seperti itu Mbak Ernita. Kemudian nih Pak, bagaimana KPU Kabupaten Pesawaran menjaga sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya dalam mendukung kelancaran tahapan pemilu? Oke, terima kasih Mbak Ernita. Nah, walaupun KPU ini adalah lembaga independen, tapi dalam rangka berkoordinasi dan berkomunikasi itu juga suatu hal yang mutlak yang mesti kita lakukan, karena setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu mesti kita samakan dulu persepsinya antara masing-masing lembaga dengan regulasi yang ada, supaya tahapan pemilu itu, tahapan pemilihan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Dan kita ini pernah kita lakukan juga di pemungutan suara ulang kemarin pasca putusan Mahkamah Konstitusi, itu kita berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga vertikal lainnya itu bisa berjalan dengan baik dan sukses. Dan ini harapannya bisa terus kita tingkatkan kolaborasi hebat ini untuk pemilu-pemilu yang akan datang. Baik Pak, jika KPU Kabupaten Pesawaran harus melakukan evaluasi nih Pak, aspek apa yang akan terus diperbaiki dan ditingkatkan dari sisi internal KPU untuk
penyelenggaraan pemilu di masa depan. Baik, terima kasih Mbak Rita. Hal yang mesti kami evaluasi terus-menerus adalah terkait dengan regulasi, karena regulasi ini kan selalu mutakhir dan berubah-berubah ya. Artinya memang untuk melakukan kajian regulasi untuk peningkatan sumber daya manusia di internal KPU, baik dari sekretariatan sampai dengan di badan ad hoc, itu adalah sebuah keniscayaan. Supaya nanti ke depannya pemilu yang kita lakukan, pemilihan yang kita laksanakan di periode yang akan datang itu bisa berjalan dengan baik, kemudian proses juga berjalan dengan baik, kemudian teman-teman di badan ad hoc juga itu mempunyai profesionalisme dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan yang akan datang. Sebelum kita tutup podcastnya Pak, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Ketua untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran. Terima kasih Mbak Ernita sudah diberi kesempatan untuk berpesan kepada pemilih yang ada di Kabupaten Pesawaran. Saya berpesan kepada pemilih yang ada di Kabupaten Pesawaran, mari bersama-sama kita jaga demokrasi yang ada di Kabupaten Pesawaran ini dengan menjaga hak konstitusional kita dan memahami hak konstitusional kita, kemudian selalu mengupdate informasi tentang kepemiluan tentunya yang ada di Kabupaten Pesawaran ini melalui akun resmi yang ada di KPU Kabupaten Pesawaran dan melalui podcast-podcast ini. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah hadir dan meluangkan waktunya di podcast perdana kami nih Pak. Sukses dan sehat selalu Pak. Amin. Saksikan terus podcast KPU Kabupaten Pesawaran di YouTube KPU Kabupaten Pesawaran. Saksikan episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.